Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 materi fikih akan mempresentasikan sedikit pada pertemuan kali ini. Dan saya Muhammad Fathul Gufron akan menyampaikan sedikit tentang sujud sahwi. Kata as-sahwu memiliki makna secara bahasa yaitu lupa. Sedangkan secara istilah kata sahwi adalah tidak melakukan sesuatu tanpa menyadarinya, sebagaimana yang sudah pada kalimat di awal tadi yang berarti lupa. Jika bagian fardu yang terlupa maka tidak dapat digantikan dengan sujud sahwi, tetapi jika ingat segera dilakukan bagian mana yang tertinggal dan kemudian disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jika sunnah ab'ad yang terlupa dan telah melakukan bagian fardu maka tidak boleh kembali lagi untuk melakukan sunnahnya dan harus diganti dengan sujud sahwi saat sebelum salam. Sujud sahwi disyariatkan berdasarkan sabda Nabi yang artinya bila salah seorang di antara kalian lupa dalam sholatnya maka hendaknya sujud 2 kali. Hadis riwayat Muslim. Hukum sujud sahwi. Ulama Syafi'iyah berkata jika sujud sahwi itu hukumnya sunnah bagi imam dan orang yang sholat munfarid. Bagi makmum tidak ada sujud sahwi karena makmum merupakan tanggungan imam seperti halnya qunut dan lain sebagainya. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, meninggalkan dengan sengaja sunnah muakkadah atau yang sering disebut dengan sunnah ab'ad. Yang kedua, memidah atau membaca rukun yang berupa ucapan tidak pada tempatnya. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja dapat membatalkan sholat, namun jika dalam keadaan lupa maka harus diganti dengan sujud sahwi. Yang keempat, bimbang dalam penambahan. Yang kelima, bimbang karena telah meninggalkan sebagian sunnah ab'ad, misalnya bimbang belum melakukan ataupun membaca doa kunut. Yang terakhir, mengikuti imam yang sholatnya tidak sempurna, mesti itu hanya dalam keyakinan makmum. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan seperti halnya sujud dalam sholat dan dilakukan sebanyak 2 kali dengan menempelkan dahi, tumakninah, duduk iftirosi, dan lain-lain. Sujud sahwi memerlukan niat dalam hati. Jika diucapkan dengan lisan maka sholatnya batal. Berdasarkan ulama Syafi'iyah, ketika sujud sahwi disunahkan untuk membaca doa Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Sekian presentasi dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajri Ayuningsi akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang sujud syukur. Yang pertama yaitu pengertian sujud syukur. Secara bahasa, sujud sendiri telah terdapat dalam KBBI dan awal muasalnya juga dari serapan bahasa Arab, yang mana artinya yaitu berturut-turut serta meletakkan dahi ke lantai. Lalu sujud sendiri yaitu secara bahasa adalah al-qudu, al-tazallu yang artinya yaitu merendahkan dari badan, dan al-malu yaitu mencondongkan badan ke depan hingga menyentuh lantai. Lalu menurut syar'i, sujud syukur yaitu meletakkan 7 anggota badan hingga menyentuh lantai, di antaranya yaitu muka, 2 telapak tangan, 2 telapak kaki, dan kedua lutut. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian sujud syukur secara istilah. Sujud syukur secara istilah adalah salah satu sujud yang dilakukan karena ia telah menerima nikmat dari Allah ataupun ia telah terbebas dari mara bahaya. Nah, sujud syukur ini yaitu hukumnya sunnah, namun hukum untuk bersyukur kepada Allah itu adalah wajib. Yang selanjutnya yaitu syarat sujud syukur, yang mana syarat sujud syukur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW seperti pula syarat yang dilaksanakan ketika melaksanakan ibadah yang lain. Yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis, lalu yang kedua yaitu menghadap kiblat, dan yang ketiga yaitu menutup aurat.
Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan sujud syukur, yang mana sujud syukur ini dilakukan berbeda dengan sujud yang biasanya kita lakukan ketika sholat, yaitu yang pertama kita harus mengadakan niat di dalam hati kita. Yang kedua yaitu setelah membaca niat, kita melanjutkan untuk takbiratul ikram dengan mengucap Allahu Akbar, dan setelah itu melakukan sujud syukur 1 kali. Nah, setelah itu membaca doa sujud syukur ketika sujud dengan berbunyi subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, lalu setelah itu duduk di antara 2 sujud, dan yang terakhir yaitu mengucapkan salam seperti halnya kita sholat. Yang terakhir yaitu hikmah melaksanakan sujud syukur. Nah, hikmah dan keutamaan dalam sujud syukur yaitu bisa menjadikan kita umat manusia agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk rasa terima kasih kita terhadap atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan adanya pembelajaran sujud syukur ini, kita lebih bisa mensyukuri apapun nikmat yang telah diberikan Allah, dan juga kita menyadari bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, serta kita harus menyadari bahwa kita hanyalah hamba yang kecil, dan kita sebagai hamba yang bertugas untuk menyembah Allah dan percaya bahwa Allah itu Tuhan yang satu, dan hanya kepada Allah lah kita percaya bahwa Allah lah Tuhan dari segala makhluk. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Latifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang ketentuan sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Tilawah artinya bacaan atau membaca. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan disebabkan membaca atau mendengar ayat sajadah dalam Al-Quran Al-Karim. Yang kedua yaitu hukum sujud tilawah. Menurut mayoritas ulama, sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Artinya, sujud tilawah dianjurkan untuk dilakukan. Apabila melakukannya akan mendapatkan pahala, jika tidak mendapatkan kebaikan ataupun dosa karena meninggalkannya. Yang ketiga, syarat-syarat sujud tilawah. Menurut sebagian ulama, mereka mendasarkan keadaan sujud itu sebagaimana keadaan dalam salat. Sebagaimana ulama yang berpendapat lain, tidak disyariatkan suci dari hadis dan tidak pula diharuskan suci pakaian dan tempat. Adapun perkataan Ibnu Umar, seseorang tidak boleh melakukan sujud tilawah kecuali ia dalam keadaan suci. Yang keempat, cara melakukan sujud tilawah. 1. Para ulama sepakat bahwa sujud tilawah dilakukan dengan 1 kali sujud. 2. Sujud tilawah dilakukan sama seperti sujud biasa dalam sholat. 3. Menurut pendapat yang kuat, tidak disyariatkan takbiratul ihram dan juga salam. Selanjutnya, tata cara melakukan sujud tilawah. Yang pertama adalah sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama membaca niat, kedua takbiratul ihram, ketiga sujud 1 kali, lalu duduk atau tidur miring tanpa membaca tasyahud, dan yang terakhir salam. Yang B, sujud tilawah di dalam sholat. Yang pertama dilakukan adalah niat. Yang kedua, sujud 1 kali tanpa takbiratul ihram dan salam. Hal-hal yang perlu diingat tentang sujud tilawah dalam sholat yaitu sunnah membaca takbir ketika turun untuk sujud dan bangun dari sujud. Tidak disunahkan mengangkat tangan. Setelah sujud tilawah tidak disunahkan duduk istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelaksanaan zakat. Zakat yang termasuk dalam ibadah harta atau makliyah sebagai bentuk realisasi dari pelaksanaan rukun Islam yang ketiga oleh umat Islam. Zakat adalah ibadah yang memiliki 2 dimensi, yaitu zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah atau hablum minallah, dan
bukan sebagai kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minanas. Arti kata zakat sendiri artinya adalah bersih, suci, berkah atau tumbuh. Sedangkan zakat dari segi istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Syarat sah zakat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib zakat diantaranya adalah 1. Merdeka, 2. Islam, 3. Balik dan berakal, 4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib disakati, 5. Harta tersebut telah mencapai nisab, 6. Harta tersebut adalah milik penuh, 7. Telah berlalu 1 tahun, 8. Tidak adanya hutang, 9. Melebihi kebutuhan pokok atau dasar, 10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Kemudian syarat sahnya adalah 1. Adanya niat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, 2. Pengalihan kepemilikan dari muzaki ke mustahik atau orang yang menerima zakat. Untuk macam-macam zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Harta yang wajib disakati diantaranya adalah 1. Barang dagangan, 2. Emas dan perak serta harta yang disamakan dengan emas dan perak, 3. Hasil pertanian dan buah-buahan, 4. Hewan ternak, 5. Hasil tambak. Orang yang berhak menerima zakat diantaranya 1. Orang fakir, orang miskin, para amin zakat, orang yang mu'alaf, ar-riqab, al-gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian yang terakhir, tata cara pelaksanaan zakat diantaranya adalah 1. Niat, 2. Menyegerakan, 3. Tidak memindahkan ke tempat lain, 4. Diserahkan kepada yang berhak. Itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Lingga Priyatama. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3 dalam mata kuliah fikih yang akan membahas tentang pengertian puasa. Ya pokoknya puasa-puasa serta itikaf. Yang pertama saya akan membahas tentang puasa. Yang pertama dari pengertiannya. Pengertian puasa ini dalam bahasa Arab disebut asyam, yang artinya menahan diri. Secara istilah yaitu menahan diri dari beberapa atau segala hal yang membatalkan puasa, dari mulai imsak atau dari mulai terbit matahari hingga terbenam matahari. Kayak menahan dari makan dan minum, hubungan suami istri, terus hal-hal yang membatalkan yang lainnya lah. Untuk dasar hukumnya puasa sendiri merupakan wajib, terutama puasa Ramadan, sebagaimana itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana yaitu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu dia. Dan puasa ini ada macamnya, yaitu ada 3 jenis, yaitu puasa wajib, yang dimana puasa wajib ini puasa yang harus dilakukan, harus ditunaikan, seperti puasa wajib Ramadan, puasa wajib seperti kafaroh, yaitu puasa wajib karena suatu sebab, kemudian puasa yang wajib karena dirinya sendiri bernazar, nah itu wajib tuh. Kemudian puasa sunnah ini adalah puasa yang ibaratnya tidak wajib lah, yang tidak harus dilakukan oleh umat muslim, karena jika dilakukan bisa mendapat pahala, jika tidak ya nggak apa-apa gitu. Macam-macamnya seperti puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Muharram, puasa Asyura, dan sebagainya. Dan yang ketiga ini jenisnya adalah puasa yang dilarang. Nah, puasa yang dilarang ini adalah puasa yang dilakukan di waktu-waktu yang nggak boleh puasa gitu. Seperti kayak waktu di bulan Zulhijjah tuh, di hari tasyriknya 11, 12, 13. Nah, itu nggak boleh puasa tuh. Justru puasanya malah menjadi haram dan tidak sah. Kemudian puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu nggak boleh tuh. Kemudian syarat-syarat puasa, syarat-syaratnya itu wajibnya
yaitu beragama Islam, terus balik, terus berakal, terus sehat, mampu tidak dalam perjalanan, suci dari haid dan nifas. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh harus dilakuin tuh kalau pengen puasa. Gak boleh kan ujuk-ujuk agama lain ikut puasa, nggak boleh, karena ini ajaran Islam gitu. Kok agama lain mau ikut puasa orang Islam gitu loh. Nah, kemudian yang kedua syarat sah. Syarat sah yang pertama yaitu niat, ya kan? Niat, terus beragama Islam. Nah, beragama Islam ini juga masuk ke syarat wajib dan syarat sah, ya kan? Terus habis itu suci dari haid dan nifas. Dan puasa ini syarat sahnya harus ada di hari-hari yang diperbolehkan. Tadi tuh yang saya jelaskan, hari-hari seperti bulan-bulan Zulhijjah di hari tasyrik 11, 12, 13 itu nggak boleh. Terus hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu nggak boleh. Dan hal yang membatalkan nih ada makan dan minum. Makan dan minum itu maksudnya makan dan minum di waktu yang belum ditentukan tuh bisa membatalkan gitu. Kayak sebelum maghrib gitu, siang-siang ke warteg, nah itu batal tuh puasanya tuh. Kemudian jima, terus habis itu muntah. Muntah di sini maksudnya muntah disengaja, nah itu bisa membatalin tuh. Kemudian kehilangan rukun atau syarat puasa, nah itu bisa ngebatalin tuh, seperti kayak berubah niatnya, kayak tiba-tiba dia aduh kayaknya nggak puasa deh. Nah itu siang-siang kalau niat kayak gitu tuh otomatis puasanya akan batal gitu, walaupun dia belum makan, belum membatalkannya dengan makan gitu. Kemudian murtad, tiba-tiba murtad kayak aduh saya pengen Kristen atau saya pengen Buddha, nah itu tiba-tiba misalkan kayak gitu, itu bisa batal puasanya itu. Kemudian mendapatkan haid dan nifas, khususnya ini untuk perempuan, tiba-tiba dapat gitu kan, lagi PMS, nah itu dia. Kemudian masuk ke dalam ketentuan itikaf. Nah selanjutnya itikaf nih, itikaf itu secara bahasa mengurung diri, yang dimana secara istilah ini merupakan ibadah yang dilakukan dengan cara mengurung diri atau berserah diri, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdiam diri di masjid sebagai ketaatan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar hukum itikaf, sebenarnya dasar hukum itikaf itu sunnah sebetulnya, sunnah. Tidaklah wajib, kecuali orang yang pengen beritikaf itu bernazar. Nah, kalau bernazar itu artinya dia kan berjanji. Nah, orang yang melakukan bernazar untuk beritikaf, nah itu hukumnya wajib melakukannya karena dia bernazar, berjanji. Harus ditepatin dong kalau janji. Terus habis itu syarat dan rukun itikaf. Syarat itikaf itu yang pertama pastinya beragama Islam, sebagaimana Quran surat At-Taubah, yang artinya yang mengumpulkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharap termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu dia. Kemudian orang yang kedua syaratnya itu berakal, terus mumayyiz, dan kemudian suci dari hadas besar. Kayak kita sebelum itikaf tuh harus suci dari hadas, seperti kayak kita misalkan ada junub ya harus menyucikan dulu. Terus habis itu mungkin wanita yang mendapatkan haid atau nifas, nah itu harus suci dulu tuh baru boleh itikaf. Kemudian rukun itikaf yaitu niat, terus berdiam diri di masjid, nah itu masuk rukunnya. Dan waktu itikaf nih sebenarnya apa ya, sebenarnya bisa dilakukan di kapan aja, cuma lebih afdolnya itu tuh dilakukan di bulan Ramadan, yang dimana dilaksanakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan masuk kayak masuk ke masjid tuh sebelum waktu malam ke 21 Ramadan, serta keluar dari masjid pada malam Idul Fitri. Itu lebih afdol tuh. Kemudian batal dan tidaknya itikaf tuh yang pertama adalah keluar dari masjid. Nah, keluar dari masjid tanpa sebab gitu, tanpa ada tujuan yang jelas, itu bisa membatalkan itikaf gitu. Kalau misalkan kita keluar masjid untuk membuang hajat, misalkan pengen ke rumah gitu, nah itu nggak apa-apa tuh, itu tidak membatalkan itikaf kita. Terus kehilangan syarat seperti tiba-tiba gila, tiba-tiba murtad, tiba-tiba datangnya haid tuh bisa membatalkan itikaf. Kemudian hubungan suami istri itu bisa membatalkan itikaf, maksudnya kayak dia ke rumah atau terus tiba-tiba berhubungan suami istri itu bisa membatalkan tuh itikaf tuh. Kemudian sebab
tidak batal itikaf tuh keluar dari masjid, terus makan dan minum. Misalnya makan dan minum nih di masjid gitu, itu tidak membatalkan. Tidur di masjid itu nggak membatalkan tuh. Kemudian keluar mani sebab mimpi, nah itu tidak membatalkan, cuma harus segera membersihkan diri. Kemudian memakai wangi-wangian dan berbicara itu tidak membatalkan itikaf. Dah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait puasa dan itikaf. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.